Shalom jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita sangat bersyukur kita dapat beribadah bersama-sama sekali lagi pada pagi hari ini. Jadi mari kita siapkan pikiran kita, hati kita hanya fokus kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kami sangat bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami sangat bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguhlah mempersona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu sungguhlah mempersona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempersona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari segalanya. Thank you Lord, yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Thank you Lord, sepanjang umur
Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Thank you Lord. Sepanjang umur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi sama jemaat Tuhan. Sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di dalam kebaktian online. Mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Terima kasih Tuhan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat. Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya.
Hallelujah. Thank you Lord. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Dan tidak ada hal yang boleh datang dan menghalang kami untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tutur langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Thank you Lord. Kau pegang tanganku dan tutur langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin Tuhan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupan kami Tuhan. Kaulah kehidupanku,
segalanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami hanya mau fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Kau satu-satunya Tuhan kami, tempat bersandaran kami Tuhan, tempat kami berseru dan berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Thank you Lord. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Pengakuan iman Naisin, mari bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia naik ke surga, dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Selamat pagi semua jemaat Tuhan, kita bersyukur karena pagi ini kita dapat beribadah bersama-sama. Dan puji Tuhan, semua kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya percaya Tuhan selalu beserta kita dan melindungi kita semua. Mari kita lihat pengumuman kita. Yang pertama, persekutuan doa gabungan. Itu diadakan esok di All Saints Cathedral, di tempatnya di Hosanna Hall, jam 8 pagi hingga 10 pagi. Jadi jemaat semua dijemput untuk hadir menghadiri doa gabungan sempena hari kemerdekaan Malaysia. Kita mengalahkan jemaat untuk hadir pada persekutuan doa gabungan ini. Dan yang kedua,
kita dengan sukacita mengumumkan bahwa kebaktian minggu hadapan bermula seperti biasa. Maksud saya di sini seperti biasa adalah kalau dulu kita berganti-ganti ibadah kita, tapi kali ini kita ada 3 ibadah, yaitu jam 8 pagi kebaktian BC bahasa Cina, jam 10.30 pagi BM MSC, dan jam 2 petang itu kebaktian TSC ataupun Telipuk. Jadi kita mendorong jemaat Tuhan untuk boleh hadir dalam ibadah, dan karena kita ada 3 ibadah, namun sungguh pun kita ada pembukaan 3 ibadah ini, kita masih beribadah dengan mengikuti SOP yang sudah diperuntukkan oleh pihak berkuasa. Yang seterusnya, borang online untuk menempa kerusi. Jadi gereja sangat serius untuk jemaat untuk mengambil serius untuk mengisi borang menempa kerusi. Karena pada minggu lalu kejadian di Telipuk kita hampir-hampir penuh, tidak ada ruang lagi untuk jemaat yang datang. Karena ada jemaat yang tidak daftar tapi dia datang. Jadi akhirnya gereja kita hampir penuh. Dan kita sangat sedih kalau jemaat itu datang dengan hati yang bersungguh-sungguh mau beribadah, tetapi dia tidak tempa kerusinya. Akhirnya kita juga rasa bersalah. Kita mau kata suruh dia pulang, susah, bukan? Kita mau suruh dia masuk juga dalam ibadah, tetapi kita sudah melanggar SOP untuk jumlah kehadiran dalam jemaat itu. Jadi dengan ini kami dengan rendah hati mohon kepada jemaat untuk mengambil serius perkara ini supaya kita boleh menempa kerusi. Kalau anda ada masalah di dalam untuk akses internet ataupun mengisi borang online ini, anda boleh berhubung dengan saya ataupun kepada staf gereja, dan kita bersedia untuk membantu anda. Yang terakhirnya, kita juga ada sediakan QR code supaya kita boleh dapatkan e-bulletin. Artinya kita tidak guna lagi bulletin cetakan, tetapi kita juga masih sediakan jika anda ada masalah untuk melihat dalam handphone, ataupun anda ada masalah untuk scan QR code itu, kita masih sediakan bulletin bercetak. Dan yang paling akhir sekali, kita sekali lagi mengingatkan untuk seluruh jemaat bahwa ketika kita melihat statistik persembahan persepuluhan kita, ya, agak membimbangkan pada akhir-akhir ini. Pada masa PKP itu, wah, saya bersyukur kepada Tuhan walaupun musim PKP, musim yang dikatakan orang katakan sedikit goncangan dari segi ekonomi, tapi persembahan kita, pendapatan kita, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita melihat kemurahan jemaat Tuhan memberi dengan iman. Sungguh pun di dalam keadaan yang sukar, tetapi jemaat kita masih ada sukacita, masih ada kerinduan untuk memberi kesyukuran kepada Tuhan. Tetapi setelah kita melalui fase sekarang PKP ini, kita punya persembahan semakin menurun. Ini bukan soal saja tentang uang, tetapi kita mau terus mengajarkan jemaat untuk terus belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kembalikan kesyukuran kepada Tuhan. Bagaimana kita mau diberkati kalau kita lupa untuk mengembalikan apa yang Tuhan memberkati kita. Hari ini kita sehat, hari ini tetap kuat, itu bukan karena kebetulan, tetapi kita harus lihat kesehatan, kekuatan, kemampuan kita, hikmat kita, semuanya datang dari Tuhan. Dan selayaknya lah apa yang kita terima, berkat yang kita terima, keberhasilan yang kita terima, mari kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, saya percaya ketika kita belajar untuk memberi, bersyukur kepada Tuhan, apapun doamu,
apapun keinginan hatimu. Ketika Tuhan melihat hati kita, hati yang selalu mau bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memperhatikan keadaan kita. Saya percaya jemaat Tuhan adalah jemaat yang murah hati. Namun hari ini saya mengingatkan kita semua, kita kembali lagi, kita bersemangat untuk memberi persembahan kita kepada Tuhan. Ini saja pengumuman saya. Semoga Tuhan terus memberkati kita. Dan doa saya untuk setiap jemaat kita, dimanapun Anda berada, doa saya supaya Tuhan terus melindungi, menyertai Anda sekalian. Semoga Tuhan memberkati. Pembacaan hari ini diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lama menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjaba jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh." Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan telus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya sahaja." Lalu Yesus tidak membolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, serta saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnyalah semua orang itu, lalu dibawanyalah ayah dan ibu anak ini itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnyalah tangan anak itu. Katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu.
lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Inilah Injil Kristus. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat lagi bersama-sama untuk beribadah. Sebelum kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang tidak pernah sudahnya dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dikuatkan, diteguhkan, bahkan dipimpin dan dilindungi oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat, kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau belajar kebenaran akan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, dan berkati setiap pribadi kami, supaya ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu akan berbuah di dalam kehidupan kami. Bahkan Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memberi pengertian bagi kami semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan tidak punya apa-apa, melainkan hamba-Mu bersandar kepada Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu yang memimpin kami semua dan dapat menangkap isi hati Tuhan dalam kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah membaca tadi di dalam Markus pasal 5 ayat 21 hingga 35, di mana kita belajar perikop ya tentang dua mujizat yang terbesar, yaitu mujizat seorang wanita pendarahan yang disembuhkan oleh Yesus. Yang kedua, anak Yairus dibangkitkan daripada kematian. Ya, jadi kadang-kadang di dalam kita belajar pada perikop ini, selalunya pengkhotbah akan memfokuskan kepada dua mujizat yang besar ini. Tetapi hari ini saya membawa kita untuk fokus kepada satu pribadi yang dimana kita dapat belajar daripadanya, yaitu Yairus sendiri. Ya, ada apa dengan Yairus? Ada apa yang kita boleh pelajari daripada sikap Yairus ini? Ada sesuatu yang kita boleh pelajari daripada cerita ini, daripada perikop ini, daripada kisah ini, sehingga melalui kisah ini boleh membangun iman kita. Dan di dalam perikop ini kita melihat bagaimana kisah mujizat ini, dan akhirnya kita melihat berkat dan mujizat Allah terjadi kepada Yairus. Tetapi Yairus melewati semua ini bukan secara kebetulan. Ada harga yang Yairus harus bayar untuk mengalami berkat dan mujizat Tuhan. Jadi hari ini saya membawakan satu tema, yaitu bagaimana Yairus dapat mengalami berkat Tuhan dan mujizat Tuhan. Ya, jadi apa yang kita boleh pelajari, ataupun apakah sikap Yairus yang kita dapat pelajari sehingga Yairus mengalami berkat dan mujizat Tuhan. Nah, di dalam perikop ini kita melihat bagaimana Yairus datang berjumpa dengan Yesus, dan akhirnya dia memohon supaya Yesus datang untuk melihat ataupun datang untuk melayani anaknya yang sedang sakit kuat. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, apakah sikap Yairus sehingga Yairus mengalami mujizat? Yang pertama, sikap yang rendah hati. Ya, bagaimana kita tahu Yairus ini seorang yang rendah hati? Kita dapat lihat di dalam Markus pasal 5 ayat 21 hingga 23. Katanya, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Apa yang kita boleh lihat di sini adalah pribadi Yairus sendiri. Pribadinya adalah seorang yang dikatakan di sini
adalah seorang kepala rumah ibadat. Nah, di sini kita melihat Yairus mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan dan kehormatan tidak menghalangi Yairus untuk datang kepada Yesus. Ya, kalau kita melihat Yairus itu ada kedudukan, dan ketika ia datang dikatakan ia tersungkur di depan kaki Yesus. Kata tersungkur ini menggambarkan bagaimana kerendahan hati Yairus. Dia boleh saja menyuruh orang-orang bawahannya, orang suruhannya untuk datang menjemput Yesus. Tetapi Yairus ini dia sendiri datang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya dan tersungkur di hadapan kaki Yesus untuk memohon pertolongan Yesus. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga harus mempunyai kerendahan hati untuk kita mengalami berkat dan mujizat di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat Yairus adalah seorang pemimpin agama, pada waktu itu, pada konteks masa itu, pemimpin agama mempunyai kedudukan yang lebih tinggi berbanding pemimpin politik. Ya, kalau kita melihat di mana kisah ketika Yesus hendak disalibkan, ya, siapakah yang lebih didengar oleh orang ramai? Apakah Pontius Pilatus ataupun pemimpin agama pada masa itu yang mau Yesus disalibkan? Akhirnya mereka memilih mendengarkan pemimpin agama pada masa itu. Artinya di sini kedudukan seorang pemimpin agama pada masa itu adalah seorang yang sangat dihormati dan mempunyai kedudukan yang tertinggi. Jadi walaupun Yairus ini mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai dihormati di tengah-tengah masyarakat, tetapi dia merendahkan dirinya untuk datang berjumpa dengan Yesus. Ya, saya kenal seorang seorang guru kanan di sekolah. Ya, dia melayani di gereja pendalaman, dan walaupun dia seorang guru kanan di sekolah, tetapi dia rendah hati, selalu datang ke gereja, membersihkan gereja dan memperhatikan segala keperluan gereja. Ya, dan cikgu ini punya masalah, yaitu dia tidak memiliki anak, tetapi itu tidak menghalang, mematahkan semangatnya untuk terus fokus untuk melayani Tuhan. Dengan rendah hati dia selalu datang menyapu, dia selalu datang memperhatikan keadaan gereja. Ketika Tuhan melihat kerendahan hati seorang guru ini, pada tahun kedua dia melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberkati dia, dan akhirnya dia diberkati dengan seorang anak. Apa yang kita pelajari adalah ketika kita merendahkan diri kita, maka Tuhan melihat dan Tuhan akan memberkatinya. Kadang-kadang apa yang menghalang berkat Tuhan dalam kehidupan kita adalah kesombongan. Ketika kesombongan menguasai hidup kita, ketika hidup kita semakin baik, artinya kadang-kadang kita lupa siapa yang memberikan kita berkat itu, sehingga kita lupa bahwa Tuhan yang memberkati kita. Orang yang rendah hati artinya orang yang sentiasa tahu bahwa apa yang dia ada, apa yang dia miliki, dan berkat yang dia terima itu adalah dari Tuhan, sehingga ia mampu datang untuk mencari Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kesukaran dalam hidup, apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan. Seperti Yairus, dia datang tersungkur. Sungguh pun dia adalah seorang yang terhormat, seorang yang ada kedudukan, tetapi dia merendahkan dirinya, menyatakan bahwa dia sangat memerlukan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia datang kepada Tuhan, merendahkan, tersungkur di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita punya beban berat, tetapi kita masih berdiri dengan kekuatan kita, dengan upaya kita, dengan usaha kita, dengan kebijaksanaan kita, dengan kepandaian kita, dan akhirnya kita terlalu penat, sudah terlalu lama kita memperjuangkan
kehidupan kita ataupun pergumulan kita, dan akhirnya kita sadar kita tidak mampu melewatinya sendiri, dan pada akhirnya setelah begitu lama kita lalui, barulah kita datang mencari Tuhan. Tapi apa yang kita pelajari daripada Yairus, Yairus memiliki kedudukan. Saya percaya dia mungkin juga ada harta, ada kekayaan, karena dia adalah kepala rumah ibadat. Tetapi sungguh pun dia ada kedudukan yang tinggi, tetapi dia merendahkan dirinya, datang dan mencari Yesus untuk memohon pertolongan. Dan akhirnya dengan sikap rendah hati Yairus ini, dia mengalami berkat dan mujizat. Artinya juga akhirnya kita harus pelajari halangan kepada berkat dan mujizat dalam kehidupan kita adalah kesombongan kita. Ketika kita mulai angkuh, sombong, akhirnya itu yang menutupi segala berkat Tuhan yang Tuhan mau curahkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita harus mengalami berkat dan mujizat Tuhan? Bagaimana seharusnya sikap kita? Kita harus ada sikap yang kedua, sikap yang sabar. Ya, bagaimana kita tahu Yairus ini sabar? Ya, pada kisahnya adalah ketika Yairus pergi untuk mendapatkan Yesus, dia tersungkur dan dia dikatakan memohon dengan sangat, dia sangat terdesak sekali meminta supaya Yesus cepat-cepat datang untuk menolong dia, karena katanya anak perempuanku sedang sakit dan hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat. Ketika kita membaca di ayat 23 ini, kita melihat bagaimana terdesaknya Yairus untuk memohon pertolongan daripada Tuhan Yesus. Tetapi pada ayat 5, pasal 5 ayat 24, dikatakan situ, setelah Yairus memohon, Yesus pun ikut bersama dengan dia. Lalu di ayat 24 katanya, lalu pergilah Yesus dengan Yairus ataupun orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Dikatakan orang banyak yang berbondong-bondong ini, yang berdesak-desak dekat dia ini, sehingga akhirnya perjalanan Yesus untuk pergi melayani anak Yairus itu sudah terhalang. Sehingga ketika di dalam perjalanan untuk pergi untuk melihat anak Yairus, di tengah jalan itu ada seorang perempuan pendaraan yang menyentuh jubahnya. Sehingga di sana dia sibuk, Yesus pun sibuk, sedar ada kuasa yang keluar daripada tubuhnya dan dia mulai mencari. Dan ini juga menghalangi perjalanan Yesus. Kalaulah kita pada masa itu di tempat Yairus, sudahlah, katanya anaknya sedang sakit dan hampir mati, banyak lagi halangan. Kalau saya di tempat Yairus, mungkin saya kata, Yesus tolonglah cepat. Mungkin kita akan memaksa, ataupun karena dia seorang yang ada kuasa, seorang kepala rumah ibadat, dan sangat dipandang tinggi dalam masyarakat. Dia boleh saja gunakan kekuasaannya untuk memaksa Yesus cepat-cepat. Tetapi apa yang berlaku kepada Yairus? Yairus bersikap sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita ini, kita tidak sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita berusaha berdoa, Tuhan tolong hidup saya, tolong anak saya, tolong ubah anak saya, tolong ubah suami saya. Tapi bertahun-tahun kita berdoa, sepertinya tidak ada jawaban. Sehingga kita mulai tawar hati, mulai hilang iman kita kepada Tuhan. Tetapi mari kita belajar tentang Yairus. Sungguh pun masa Yairus sangat mendesak. Dia sangat memerlukan Tuhan Yesus secepat mungkin datang untuk melihat anaknya. Tetapi apa yang berlaku kepada Yairus? Dia tetap sabar, menantikan pertolongan Tuhan. Karena waktu Tuhan
selalu yang terbaik. Kenapa kadang-kadang ada waktunya kita harus menunggu di dalam kehidupan kita? Karena di dalam waktu menunggu itu, Tuhan mengajar kita untuk terus tetap percaya. Tuhan mau melihat sejauh mana iman kita, sejauh mana kita percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang orang percaya pada mulanya dia sangat bersemangat, percaya yang sungguh-sungguh. Tetapi setelah memakan waktu yang panjang, imannya semakin pudar. Dan kemurnian imannya pada masa itu dapat dilihat. Kadang-kadang kita melihat orang lain diberkati, orang lain berdoa terus dapat. Kita mulai iri hati, cemburu pada keberhasilan orang lain. Dan akhirnya itu membuat kita kecewa. Kita sudah berdoa, kita sudah melayani 10 tahun. Ada orang yang baru melayani 2 tahun. Wah, dia diberkati. Kita marah kepada Tuhan. Kita tidak sabar. Saya percaya ketika kita sabar menantikan pertolongan Tuhan dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan tanpa lelah, pada akhirnya kita akan melihat mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kunci atau sikap untuk kita mengalami berkat Tuhan, sekali saya tekankan, kita harus contohi Yairus yang sabar, yang tidak menggunakan kekuasaannya, kedudukannya untuk memaksakan sesuatu, tapi dia tetap menantikan waktu Tuhan. Karena kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang terakhir, apakah sikap untuk kita terus mengalami berkat dan mujizat Tuhan? Sikap yang ketiga, sikap yang mendengar firman Tuhan. Kita harus ada sikap yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman itu timbul. Iman itu timbul ketika kita mendengar firman Tuhan. Nah, di dalam Markus pasal 5 ayat 36, ayat di sini katakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ayat ini, percaya saja. Nah, ketika kita melihat ayat 36 ini, sebab pada ayat sebelumnya kita melihat bagaimana gangguan yang dialami Yesus sehingga menghalangi Yesus untuk datang melayani anak Yairus. Dan akhirnya mereka berkata, anaknya sudah mati. Di ayat 35 katanya, ketika Yesus masih berbicara dengan orang ramah itu, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Jadi ada dua ayat di sini yang Yairus dengar. Satu, Yairus disampaikan perkataan orang bahwa tak payah lagi kau susah-susah, tak payah lagi kau memaksa guru untuk membangkitkan anakmu atau melayani anakmu karena anakmu sudah mati. Jangan menyusahkan guru. Tetapi di sudut lain, satu perkataan yang lain yang keluar dari mulut Yesus. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Kata Yesus kepadanya, jangan takut, percaya saja. Jadi kedua ayat ini sangat bertentangan. Satu adalah kenyataannya anak Yairus sudah mati. Dan satu, Yesus kata, jangan takut, percaya saja. Kalau kita ukur dari segi logiknya, dari segi kita melihat kebenarannya, pada masa itu hakikatnya bahwa anak Yairus sudah mati. Kalau kita di tempat Yairus, mana satu yang kita akan dengar yang lebih masuk akal, yang lebih logik? Adakah perkataan Yesus ataupun perkataan orang? Kalau saya secara pribadi saya melihat perkataan orang ini lebih masuk akal. Iya, dia sudah mati. Kalau sudah mati kita tidak boleh buat apa-apa. Tetapi di sini Yesus
memberi keyakinan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Apa yang berlaku? Saya percaya pada keadaan ini, Yairus lebih mendengarkan perkataan Yesus. Artinya, ketika dunia mengatakan engkau tidak layak, engkau tidak mampu, engkau tidak ada apa-apa, bahkan engkau tidak ada kedudukan, tidak akan mendapat kedudukan itu, engkau tidak akan ada jaminan untuk memperoleh sesuatu. Ketika dunia mengatakan kita tidak ada harapan, tetapi firman Tuhan kita dengar tadi katanya, jangan takut, percaya saja. Ya. Ketika dunia mengatakan, ataupun ketika kenyataan hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan, tetapi kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Memang dalam kehidupan ini kita harus berpikiran secara logik, realistik. Realitinya saya tidak mampu. Realitinya penyakit saya tidak mungkin diobati. Realitinya saya tidak mungkin akan berjaya dalam kehidupan saya. Realitinya tidak mungkin saya dapat mengubah suami atau keluarga saya atau anak saya. Itu realiti hidup. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita ada satu tingkat level yang dipanggil iman. Ketika dunia mengatakan tidak, tetapi Tuhan akan menolong kita. Sebab kita harus belajar selalu mendengarkan, lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Jangan mendengarkan perkataan orang. Hidup ini jangan bergantung dengan perkataan orang, tetapi mari kita selalu belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika orang selalu berkata negatif tentang kita, tentang masa depan kita, mari kita melihat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Karena di dalam Mazmur 25 ayat 3 kata, semua orang yang menantikan engkau tidak akan dapat malu. Saya percaya ketika kita berjalan setia bersama Tuhan, Tuhan akan bersama dengan kita. Ada seorang sama-sama belajar dengan saya, dia sudah berumur. Ketika saya sampaikan satu renungan pagi, dan saya khotbahkan tentang bagaimana kita harus lebih banyak mendengar firman Tuhan berbanding mendengar perkataan manusia yang kebanyakan memberikan kita perkataan yang negatif, yang melemahkan kita. Ketika dia mau belajar, dia sudah berusia, ya, dan orang memberikan gambaran negatif, engkau sudah berusia, engkau tidak mampu, engkau buang masa, buang uang. Paling dia terasa itu dia dikatakan engkau buang uang, bahkan mungkin uang yang kau pakai itu uang gereja. Dia sangat sedih sekali. Tapi ketika saya membawa renungan firman Tuhan, saya katakan, marilah kita belajar untuk tidak bergantung pada perkataan orang, tapi mari kita belajar mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Karena firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan memimpin kita. Dia berterima kasih dengan saya. Terima kasih karena firman Tuhan ini menghibur saya, menguatkan saya. Kalau dunia mengatakan di dalam kehidupan kita sudah tidak ada harapan, tetapi Tuhan akan memimpin kita, menuntun kita di dalam kesetiaan kita, di dalam kesabaran kita, di dalam kerendahan hati kita. Akhirnya kita akan dapat melihat berkat dan kemurahan Tuhan. Akhirnya jangan berhenti berharap pada Tuhan. Pada waktu yang tepat pasti Tuhan akan bertindak. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang menyembah kepada Tuhan. Kita datang bawa segala pergumulan kita. Sudah terlalu lama kita menanggung beban berat dalam hidup kita. Dan hari ini mari kita datang kepada Tuhan.
dengan sikap doa kita. Kita lihat bagaimana Yairus mengalami berkat dan mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia seorang yang rendah hati. Dia seorang yang sabar. Dan hatinya dekat dengan firman Tuhan. Iman itu timbul ketika kita mendengar firman Tuhan. Mari kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Berbanding kita mendengar perkataan-perkataan negatif yang melemahkan kita. Mari kita lebih dekat hati kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menguatkan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali dengan iman. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan selama ini, kalau kami tidak sabar, kalau kami bukan orang yang rendah diri, kesombongan kami, sehingga kami tidak melihat kepada Tuhan, karena kekuatan kami, kepandaian kami, sehingga kami tidak mencari Engkau. Tapi Tuhan, ajarlah kami Tuhan sebagaimana Yairus dengan rendah hati dan sabar, sehingga dia dimampukan untuk mencari Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Bahkan pertolongan-Mu Tuhan tidak akan terlewat tepat pada waktunya. Tuhan akan memimpin kami, Tuhan akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun beban kami, pergumulan kami Tuhan,
Kami datang kepada Engkau Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengangkat beban kami. Kami percaya Tuhan, berkat mujizat-Mu masih nyata dari dulu sampai sekarang Tuhan, akan menolong kami Tuhan. Kami percaya, kami aminkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang kami pelajari. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi kekuatan bagi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Mari kita semua berdiri untuk terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan, thank you Lord. Biarlah roh-Mu menyala-nyala, layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah roh